Halo, apa kabar Anda? Kini saatnya saya Doni Hermatra mengantarkan sejumlah informasi dari Makassar. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Diduga korsleting listrik, sebuah ruko di Kabupaten Sinjai ludes dilalap api. Warga kota Parepare geger dengan penemuan mayat pria lanjut usia yang membusuk di gubuk. Ratusan calon haji asal Kabupaten Pindrang jalani pemeriksaan kebugaran sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kita ke informasi pertama. Diduga korsleting listrik, sebuah ruko di Kabupaten Sinjai ludes dilalap api. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api cepat membesar karena di dalam ruko terdapat barang-barang mebel. Sebuah rumah toko menjual peralatan furnitur di Jalan Gunung Bawah Karayeng, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai hangus terbakar Minggu malam. Api dengan cepat membesar karena di dalam ruko itu terdapat balok dan kayu serta perlengkapan mebel lainnya. Saat api berkobar, ruko itu tengah ditinggal pemiliknya. Warga yang panik lalu berusaha membantu petugas damkar karena khawatir api juga menyebar ke rumah warga lainnya. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Untuk memadamkan api itu kurang lebih cuma 10 menit. Cuma yang lama kami itu untuk pendinginannya. Karena kami harus keliling di antara beberapa ruko ini untuk mengantisipasi apakah ada api atau titik api yang bisa menyebar ke. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kebakaran juga melalap bangunan kantin di SMA Negeri 22 Kota Makassar. Meski tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu, api nyaris membakar habis sekolah. Dalam rekaman video amatir milik warga, api terus membesar dan membakar seluruh bangunan kantin yang berada di dalam SMA Negeri 22 Kota Makassar Senin dini hari. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu itu dengan mudah terbakar hingga nyaris menyebar ke seluruh ruangan kelas sekolah itu. Warga yang berada di luar sekolah juga panik saat melihat kepulan asap tebal serta api. Warga lalu berupaya memadamkan api dengan alat seadanya hingga menunggu petugas damkar datang. 3 unit mobil damkar dikerahkan dan berhasil menjinakkan api. Hampir seluruh barang-barang yang berada di dalam kantin terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di sekolah SMA 22. Kalau kita lihat datang api, dari mana asalnya api paling besar? Yeah. Api dari mana awalnya? Dari sini langsung di kantin ini. Iya. Diturunkan? 3 unit armadanya. 3 unit? Yeah. Dugaan sementara apa ini? Yeah. Dugaan sementara apa? Sementara pendek ini. Harus pendek? Yeah. Tapi korban jiwa tidak ada, Pak? Enggak. Sementara ini enggak ada pelaporan. Ya. Proses pendinginan sudah aman ini? Iya, aman. Sudah terkendali. Usai petugas damkar melakukan pendinginan, polisi lalu menyelidiki penyebab kebakaran kantin sekolah ini. Kesimpulan sementara, kebakaran diduga karena arus pendek listrik di dalam kantin saat ditinggal pemiliknya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Warga kota Parepare geger akan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia yang membusuk di gubuk. Korban 72 tahun itu diduga meninggal sejak beberapa hari sebelumnya. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Lala, pria 72 tahun yang ditemukan membusuk di kediamannya di Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Lansia yang tinggal di gubuk seorang diri di area perkebunan itu diduga meninggal beberapa hari lalu. Ketua RT 2 Kelurahan Labukang mengatakan beberapa hari terakhir kakek tersebut pernah terlihat di sekitar kediamannya. Bahkan tempat air minum miliknya ditinggalkan di rumah warga dan saat warga mendatangi rumahnya, ternyata kakek tersebut sudah meninggal. Cuma curiga karena kan di rumah ambil air toh ternyata ada tempat airnya, jadi bilang Kak kemungkinan Lala itu sakit karena kemarin tidak diambil anunya toh jadi nek Kak lihat ternyata meninggal.
Bu, memang Bapak ini sudah sering sakit atau gimana, Bu? Enggak juga deh. Sehat Iya. jadi. Oke. Sudah berapa hari, Bu? Enggak pernah kelihatan di situ. Kalau saya sudah berapa hari, sekitar ada 1 minggu saya tidak pernah lihat memang tuh. Cuma tempat airnya ya, sudah 2 hari di situ, jadi saya nek lihat di atas tuh. Lansia tersebut tinggal seorang diri di gubuk yang berlokasi di area perkebunan itu sejak beberapa tahun silam. Kerabat korban mengatakan jarang mengunjungi korban karena kerap melempari batu saat dikunjungi kerabatnya. Keluarga menduga korban mengalami gangguan jiwa meski belum pernah diperiksa tenaga medis. Karena kalau didekati biasa nalim pasti batu. Oh, memang sakit ibu ni? Bapak laki-laki tu. Bapak ni sakit ni? Sakit-sakit kelainan jiwa. Sudah berapa lama bapak tinggal di sana? Bertahun-tahun tinggal di situ. Cuma ini 2 hari tidak pernah tidak pernah turun katanya ambil anunya di URT jergennya kan. Setiap harinya ambil air 2 jergen. Jenazah lansia tersebut kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Andi Makassau untuk divisum. Kapolsek Ujung mengatakan korban diduga kuat meninggal karena sakit sebab tak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan di tubuh korban. Jadi bawa ke rumah sakit. Ya, hasil dari pemeriksaan dokter yang memeriksa tadi bahwa itu tadi kembali kepada mayat sudah ditemukan kaku, sudah membusuk, diperkirakan sudah meninggal 2 atau sampai 4 hari sebelum kejadian. Terus tidak ada tanda-tanda kekerasan dan disimpulkan bahwa dia meninggal dalam keadaan wajar. Kepada warga, korban sempat mengeluhkan sakit di bagian kepala, namun enggan dibawa untuk berobat ke dokter. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah kerabatnya untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sungguh memalukan, 3 aparatur sipil negara tertangkap basah saat tengah berpesta sabu-sabu di Kabupaten Bantaeng. Sedangkan 3 kurir narkoba jenis sabu-sabu antar provinsi juga ditangkap polisi di perbatasan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pindrang. 3 orang aparatur sipil negara yang tengah berpesta sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan Mawar, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, digerebek Satres Narkoba Polres Bantaeng Sabtu lalu. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari warga sekitar terkait kegiatan yang mencurigakan di rumah tersebut. Dari pengakuan ketiga tersangka setelah dilakukan pemeriksaan serta hasil temuan barang bukti di lokasi penggerebekan, ketiganya terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 saset berisi sabu-sabu, 4 saset bekas sabu-sabu, alat isap, dan telepon genggam. Dan tim langsung turun ke lapangan untuk melakukan penggerebekan, dan pada saat kami tiba di TKP ketiga tersangka ini sedang duduk bersama untuk melakukan pesta sabu. 3 kurir narkoba jenis sabu-sabu masing-masing berinisial HR, IR, dan HD juga digelandang ke ruang satuan narkotika Polres Pindrang. Ketiga kurir narkoba itu ditangkap di lokasi terpisah di perbatasan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pindrang. HR dan IR ditangkap bersamaan dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Sedangkan HD ditangkap beberapa jam sebelumnya dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Pindrang mengatakan ketiga orang tersebut merupakan kurir sabu-sabu yang ditangkap di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sementara kami dalami tentang asal barang ini, dan mungkin dalam waktu dekat insya Allah kami akan lakukan pengembangan untuk mendapat barang yang lebih. Kalau yang diamankan ini bandar atau bagaimana? Sementara kami amankan kalau istilahnya di sini kuda atau kurir. Ketiga orang kurir itu tercatat sebagai warga Kabupaten Pindrang. Atas perbuatannya, polisi menjerat ketiga kurir tersebut dengan pasal 114 ayat 2. Subsidiar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun dan maksimal hukuman mati. Andi Muhammad Sardi dan Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pindrang.